Halo semuanya. Di sini ada gua, Tommy dari Muzer 33 yang kedatangan teman gue nih. Dia adalah mahasiswa kelas internasional ya. Di sini udah ada Dindra. Halo Din. Halo Tom, ya apa kabar Tom? Baik, baik, baik. Din, lu sekarang di kelas inter lu jurusan apa, Din? Oke, jadi gue tuh di kelas internasional, alhamdulillah gue di Universitas Indonesia di UI ya. Gue ngambil teknik mesin, tapi yang kelas internasional gitu. Kalau lu di mana nih, Tom sekarang? Gue juga di Fakultas Kedokteran UI di kelas internasional juga. Gitu. Nah, Din, lu Oke. akhir-akhir ini kesibukan lu lagi apa, Din? Soalnya kalau gue di FK ya kerjaan gue cuman kuliah, kerjain tugas, praktikal, nugas lagi, terus ospek gitu-gitu doang sih. Kalau lu gimana, Din? Oke, kesibukan gue sebenarnya sama-sama aja sih Tom kayak lo ya. Gue lagi sibuk kuliah aja nih, paling sama nugas-nugas gitu kan. Kalau ospek jurusan juga masih ada, cuma udah nggak sehektik pada pas awal-awal gitu. Oh ya, dan by the way juga, gue kemarin udah sempat kuliah hybrid gitu, jadi gue datang ke UI, tapi satu matkul doang gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang kelas inter ya, Din. Jadi teman-teman secara gambaran umum, kelas internasional itu sebenarnya adalah salah satu program yang ada di kampus-kampus yang di sini mahasiswanya itu lebih kena exposure internasional di mana bahasanya pakai bahasa Benar Inggris segala tuh. macam gitu. Nah, mungkin dari Dindra gimana nih, Din, kalau di UI kelas internya gimana? Sebenarnya sama-sama aja ya, atau mungkin hampir setiap Hmm. fakultas tuh sama gitu. Dan mungkin gue bisa tambahin lagi kalau misalnya itu di fakultas teknik ya, fakultas kelas internasional Hmm. itu ada namanya single dan double degree gitu. Kalau Hmm. misalnya single degree itu dia berkesempatan untuk exchange di tahun terakhir atau kita bisa bilang habis skripsi itu sekitar 1 semester atau 6 bulan, dan juga itu ibaratnya lebih fleksibel gitu untuk pilihan universitasnya. Nah, sedangkan kalau double degree itu dia 2 tahun di UI dan 2 tahun study abroad di luar negeri. Nah, cuman kalau pilihan double degree biasanya lebih terbatas. Kalau gue sendiri sebagai mahasiswa teknik mesin nih, kebetulan dapetnya tuh cuma kalau double degree di Queensland di Australia gitu kan. Dan gue kurang minat juga gitu kan. Jadi gue lebih ngambil ke single single degree. Nah, kalau kenapa gue milih single degree, karena ya balik lagi ke tujuan awal gue gitu. Gue sebenarnya pengen study abroad di Jerman, gue pengen sekolah di Jerman gitu kan. Ya mungkin sebelumnya kita tahu gitu kan, Jerman tuh merupakan kiblat engineering gitu. Semua teknik pasti berkaca pada Jerman, bisa dibilang seperti itu. Contohnya seperti Pak Habibie juga, dia pernah sekolah engineering di Jerman gitu kan. Nah, terus kalau misalnya double degree juga, itu sebenarnya dia dapat ada kelebihan tuh, dapat advantage itu dia punya double degree, dia ada punya dua, ibaratnya dapat saja teknik dari UI sama mungkin dapat engineering bachelors gitu, bachelors of engineering dari Universitas Mitra yang di luar negeri. Nah gitu. Nah, ibaratnya keunggulannya, mungkin keunggulan kelas internasional tuh lebih ke itu kali ya, kita bisa dapat international exposure gitu, kita bisa study di luar negeri, kita bisa belajar di luar negeri, dan tentunya pasti kita bakal lebih jago nih bahasa Inggrisnya. Dan menurut gue juga ya, kalau misalnya lu pilih single degree atau double degree itu pasti bakal lebih advantage juga ya, karena ibaratnya kita dapat international exposure gitu, kita dapat pengalaman internasional yang tentunya mungkin bisa dipakai di kemudian hari, dipakai CV, atau mungkin kita bisa dapat pengalaman juga di luar sana, atau mungkin kita juga bisa kerja di luar negeri seperti itu toh. Oke, oke, oke. Jadi intinya ya kita dapat international exposure-nya lah ya. Benar. Nah, Din, next ini kita mau ngobrol tentang persiapan kita masuk ke kelas inter. Nah, Dindra kan ini terima lewat jalur TS ya, Din. Boleh, Din, Ya, lu benar-benar Tom. lu jelasin gimana persiapan lu dulu, apa yang lu harus siapin, terus jalur masuknya gimana-gimana. Oke, jadi kalau karena alhamdulillahnya ya gue masuk dari talent scouting gitu, yang pas itu gue persiapin tuh pertama tuh TOEFL. TOEFL tuh minimal 500. Kebetulan tuh sebenarnya tuh kalau talent scouting dia juga bisa pakai IELTS, nilainya tuh minimal 5,5, 5,5 gitu kan. Cuma gue memilih untuk lebih milih TOEFL pas itu, dan alhamdulillah juga TOEFL gue lewat 500 gitu kan. Nah, kalau misalnya fakultas teknik sendiri itu sebenarnya dia minimalnya itu 500 untuk TOEFL dan IELTS 5,5. Cuman biasanya tuh beda fakultas, dia beda requirement-nya juga gitu. Mungkin kalau seperti lu Tom, kalau di fakultas Tommy nih di FK itu dia minimalnya 550 gitu, dan IELTS-nya kalau nggak salah 6,5.
Nah, habis itu kita setelah persiapin TOEFL itu kita bikin esai. Kita bikin esai tentang motivasi kenapa kita mau masuk ke UI gitu. Di esai itu kita juga harus kebangga-banggain dia sendiri gitu. Kenapa UI harus terima gue gitu. Kenapa gue pantas untuk sekolah di UI dan lain-lainnya, ibaratnya lu ngejual diri lu di situ ya kan. Nah, terakhir juga ada submit nilai raport, itu legalisir raport dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah, kalau gue juga ada tips nih buat kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 yang mungkin masih belajar di sekolah gitu kan. Menurut gue tuh lo harus serius belajar nih, karena kalau misalnya emang lo tertarik masuk ke KKI, UI dari jalur TS ya, Universitas Indonesia, lo tuh harus bisa menaikin nilai lo. Ibaratnya ini mirip seperti SNMPTN gitu ya. Jadi lu nilai lo harus relatif meningkat gitu. Dan selain itu juga banyaknya juga lah sertifikat lomba-lomba yang tuh ke depannya tuh bisa juga diinput di portofolio lu buat daftar talent scouting gitu atau SNMPTN. Dan ibaratnya mostly dari daftar universitas tuh mungkin sangat dibutuhkan ya sertifikat itu, seperti untuk lebih gampang gitu daftar masuk ke universitasnya gitu. Kalau selain TS sebenarnya ada tes masuk namanya SIMAK ya, kalau kelas internasional UI ya. Kalau misalnya di universitas-universitas lain sebenarnya dia juga banyak jalur masuk lewat seperti jalur rapot doang gitu. Jadi ada dia jalur rapot, masukin nilai IELTS atau TOEFL, and then kalau nilainya mencukupi ntar di interview gitu. Kayak salah satunya temen gue juga ada yang masuk kelas internasional di ITS, Institut Teknologi 10 November itu. Dia juga kelas internasional itu cuma sampai nilai rapot. Nah, makanya kenapa di sini bisa gue tekanin lagi nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 12 atau bisa dibilang semester 1 sampai semester 5 itu sangat penting dan sangat kepake ke depannya gitu. Makanya nih buat kelas 10 dan kelas 11 jangan malas-malesan belajarnya gitu. Kalau misalnya untuk SIMAK kelas internasional ya sebenarnya gue bisa jelasin banyak ya. Tapi setahu gue tuh dia mirip-mirip sama SIMAK reguler paralel. Cuma perbedaannya soalnya menggunakan menggunakan bahasa Inggris, dan juga SIMAK itu harus nyiapin TOEFL atau IELTS lu sekiranya gitu toh. Nah, iya. Sama-sama. Penjelasan gue akan kurang lebih sama seperti itu. Oke, kita ke poin berikutnya ya, Din. Ini kita bakal ngobrol tentang pengalaman. Nah, so far ya, selama gue jadi mahasiswa FK, online pengalaman gue nggak jauh dari kuliah dan nugas. Ada beberapa kepanitiaan, cuman nggak begitu signifikan. Cuman ada, ya nggak dominan lah dibanding pas di SMA dulu. Nah, kalau dari lu di FT gimana, Din? Pengalaman lu berkuliah di kelas inter, Din? Oke, mungkin kalau misalnya pengalaman juga gue belum terlalu banyak ya. Kita juga baru masuk selama 3 atau 4 bulan ya. Currently ongoing juga baru belajar sekitar dari Agustus akhir ya. Gue baru belajar tuh dari September awal gitu. Kalau selama ini sih gue mungkin Iya. dari ada ospek UI ya, ospek yang besar itu mulai dari akhir Juli. Setelah itu merucut lagi ada ospek jurusan, ospek fakultas dulu. Habis fakultas ada ospek jurusan atau departemen gitu. Dan kebetulan kan gue masuk ke departemen program nasional ya, atau biasa disingkat tuh PI gitu. Nah, uniknya di teknik nih, kalau misalnya kelasnya nasionalnya itu dipisah. Jadi kalau gue teknik mesin gitu, gue bukan join nama departemen teknik mesin, tapi gue masuk ke program nasional, departemen yang isinya semua anak inter, dan anak inter itu terdiri dari semua teknik-teknik yang lain gitu. Misalnya teknik industri, teknik elektro, arsitek gitu kan, dan teknik sipil dan semua teknik lainnya itu yang kelasnya nasional digabungkan masuk ke program nasional gitu. Nah, terus kalau misalnya perbedaan antara reguler paralel itu sebenarnya nggak beda jauh ya. Tentang pelajaran itu rata-rata mirip ya. Nah, cuman kalau misalnya kelas khusus internasional tentunya pasti belajarnya pakai bahasa Inggris gitu. Pelajarannya full English. Tapi kalau di gua ya, kalau gue tuh kadang dosennya itu ngomong pakai bahasa Indonesia juga biar lebih ngerti. Ibaratnya kalau ada emang materi yang kompleks gitu, kalau misalnya dia pengen ngejelasin pakai bahasa Indonesia, kadang dia ngejelasin pakai bahasa Indonesia. Kecuali kelasnya itu ada foreigner, pasti full English. Dan kebetulan kelas gua nggak ada foreigner gitu kan. Di teknik mesin itu nggak ada foreigner. Tapi beberapa ada jurusan lain, seperti teknik industri, arsitek, dia tuh punya foreigner itu dari Prancis, dari Korea juga ada gitu. Dan kuis, tugas, kayak mid test, Pak UAS gitu tuh semuanya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu sih Tom, bedanya mungkin ya. Iya, iya. Sama, Din. Gue juga kurang lebih sama juga kayak gitu ya di FK juga. Nah, selanjutnya nih, Din, ini agak unik sih. Kita perlu share tentang tips and tricks agar kita bisa sukses di kelas internasional. Sebenarnya ya kita kan masih maba ya, Din. Jadi baru 2 sampai 3 bulan di kelas inter, mungkin lebih
Iya, Mungkin kita bakal ngejelasinnya tips and tricks biar kita mungkin diterima di kelas internasional kali ya, karena kan kita masih baru juga. Nah, kalau dari gua simpelnya adalah tips and tricks untuk kelas inter itu untuk nguasain bahasa Inggris baik speaking ataupun reading. Karena itu dari tugas kuliah juga akan sangat berguna. Nah, kalau dari lu gimana, Din? Oke, kalau dari gue, kalau sukses kita juga belum tahu kan, yang namanya masih maba gitu. Tapi kalau misalnya secara general ya, emang benar kata lu toh, memang at least kita tuh harus bisa bahasa Inggris. Nah, cuman kalau masalah pelajaran dalam bahasa Inggris, menurut gue tuh tenang aja, karena pasti lama-lama bakal ngikutin kok. Dan itu juga nggak begitu beda sama pelajaran-pelajaran dalam bahasa Indonesia. Nanti lama-lama pasti kebiasa kok gitu loh. Kalau menurut gue ya, cara efektif paling cepat tuh biar bisa belajar bahasa Inggris tuh ini, kalau gue tuh biasain itu kayak lu nonton film streaming atau nonton Netflix atau film nonton apa aja gitu pakai subtitle bahasa Inggris, karena itu menurut gue itu sangat membantu gitu. Dan mungkin satu lagi ya tips, kalau misalnya lu pengen sukses di perkuliahan secara umum nih ya, secara perkuliahan secara umum itu lu harus aktif berorganisasi. Dan menurut gue juga sebenarnya itu pilihan sih, kayak lu mau aktif di organisasi atau tidaknya, lu itu sebenarnya itu merupakan pilihan. Tapi kalau misalnya lu aktif di organisasi, itu sangat membantu ke depannya. Itu lebih juga bisa dimasukin ke CV lu pada saat kerja nanti gitu. Saran gue, lu harus aktif di organisasi. Kayak gitu, Tom, sekiranya. Nah, dan juga ya, kayak mungkin saran terakhir dari gue nih ya, kalau tentang ini secara general gitu lah, kayak biar kita bisa tembus ke PTN atau perguruan tinggi manapun gitu yang kita minati ya. Kalau saran dari gue itu, kan kebetulan alhamdulillahnya gue dari talent scouting ya, ibaratnya jadi gue gak perlu tes, gak perlu apa, cuma perlu submit rapot, TOEFL, esai, dan sertifikat-sertifikat lomba gue yang pernah gue ikutin gitu kan. Nah, kalau dari saran dari gue ya, lu tuh harus prepare for the worst case-nya gitu. Ibaratnya lu jangan terlalu bertumpu kepada, oh gue pasti keterima TS, pasti gue keterima PPKB, gue pasti keterima SNMPTN, atau gue pasti keterima mandiri yang nggak pakai tes-tesan gitu. Nah, menurut gue tuh salah-salah besar kayak gitu. Nah, contohnya gue aja, kalau gue emang walaupun gue alhamdulillah keterima di TS, tapi gue tuh dari dulu selalu mempersiapkan untuk case terburuknya gitu. Gue belajar SBMPTN, gue pelajarin juga soal SIMAK, gue pelajarin soal UTUL, soal mandiri lainnya. Dan sebenarnya tuh gue juga udah siap gitu. Gue persiapin secara matang juga, ibaratnya kalaupun gue nggak terima secara di TS, gue nggak terima di teknik mesin kelas internasional ini, gue masih ada prepare lah. Gue bisa juga akhirnya ibaratnya biar gue bisa UTBK juga, atau gue bisa ikut ujian mandiri yang lain kayak gitu. Jadi kalau saran dari gue sih, kita nggak boleh bertumpu atau berharap banyak gitu. Ibaratnya kalau keterima alhamdulillah itu sebagai bonus gitu, tapi lu nggak boleh berharap banyak karena kita nggak ada yang tahu takdir kita di mana gitu kan. Dan juga kita pokoknya harus siapin case terburuknya. Kalau dari gue gitu sih. Oke. Gue juga setuju sama poin-poin lu, Din. Oke, itu adalah poin terakhir dari sesi ngobrol kita nih, Din, di podcast kelas internasional. Semoga yang denger dapat insight-nya, dapat manfaatnya, Tentu dan dong. dapat Semoga. dapat ya the information you need to know tentang kelas inter lah ya. Iya, dan juga mungkin dunia kuliah gitu ya. Iya, benar. Oke, thank you banget Dindra udah sempetin ngobrol-ngobrol sama gua tentang kelas Pasti inter. toh. Semoga kita berdua lancar kuliahnya, nggak ada masalah. Amin. Boleh. Sehat selalu. Oke, dan juga kalau misalnya nih Kak, kalian butuh tentang mau nanya-nanya informasi tentang kelas internasional atau tentang dunia perkuliahan, kalian juga bisa nanya ke gua dan Tommy gitu ya, sekiranya mungkin gitu toh. Benar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar. Di sini ada gua Tommy. Dan di sini ada gua Nindra. See you next time. Bye-bye. Bye.